Takkan sampai ku mendayung ilmumu, guru curahan ilmu, ridho dan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya nak? Sehat. Baik, coba sebelum kita memulai pelajaran, coba diperiksa dulu apakah masih ada sampah di kiri kanannya? Bajunya sudah rapi nak? Sudah. Baik, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita berserah diri dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas tolong memimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak ibu. Coba dengarkan baik-baik ya. Afikoh Sari Andini, Akil Yusuf Maulana, Dinda, Farhan, Farzan. Tidak ada. Mana Farzan? Sakit? Enggak, Bu. Berarti Aditya, Ikhlas, Kevin, juga tidak ada ya. Muhammad Al-Fajar, Aden, Bu. Raffi, Aden, Bu. Nabila, Aden, Bu. Rehan, Aden, Bu. Siti Maisara, Aden, Bu. Valen, Aden, Bu. Fania, Aden, Bu. Zakiatil Khairah Aden, Bu. hadir. Berarti ada 2 orang anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini. Aku bandingkan dengan pengorbananku. Sebelum kita mulai pelajaran kita yang baru, ibu ingin ucapkan selamat datang pada semester 1 kelas 4 karena sudah naik kelas ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kelas 3 terakhir dulu? Tentang apa? Ayo, siapa yang tahu pelajaran kelas 3 dulu yang masih ingat? Sudah berapa minggu kita libur? 3 minggu. Siapa yang masih ingat? Ayo Mania, silakan.
dan Ismail. Iya, bagus sekali. Fania masih ingat pelajaran kita beberapa waktu yang lalu sebelum libur ketika masih kelas 3, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika ibu ingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim, apa yang anak-anak ibu ingat? Nabi Ibrahim dan Ismail, ia membangun Ka'bah, tempatnya umat Islam beribadah haji. Baiklah, hari ini kita kaitkan lagi pelajaran kita dengan yang pelajaran sebelumnya itu. Kita masuk ke awal pelajaran kita di kelas 4, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Iya. Ini subbab pertama kelas 4, kita memakai kurikulum merdeka. Tujuan pokok pembelajaran kita yang pertama adalah membaca dan yang kedua nanti menghafal. Kita masuk yang pertama, membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak ibu, dengarkan ibu membaca terlebih dahulu, kemudian ikuti bersama-sama. Kita mulai dengan bacaan ta'awudz. Di dalam hidupku, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ada beberapa warna ibu kasih. Yang pertama warna biru menunjukkan bacaan panjang. Yang kedua warna merah menunjukkan bacaan gunnah atau mendek dengung. Sementara yang ketiga warna hijau menunjukkan bacaan qalqalah. Qalqalah apa artinya? Memantul. Kalau mat apa artinya? Panjang. Sementara gunnah artinya dengung. Nah, anak-anak ibu simaklah dengan sungguh-sungguh supaya dapat menirunya dengan benar. Mari sekali lagi kita baca sesuai dengan petunjuk yang sudah ibu berikan di atas. Yang berwarna biru panjang, yang berwarna merah dengung, dan yang berwarna hijau adalah memantul atau qalqalah.
berwarna merah. Pertama, an-nasu, inna. Mana lagi? Unta. Mana lagi? Inna. Dan yang terakhir, inna. Yang ketiga, bacaan yang berwarna hijau. Siapa yang bisa menemukan warna hijau? Khalaqnakum. Anak-anak ibu, untuk membahas bacaan tajwid ini, anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Abu Bakar. Coba yang bernama nomor absen dari 1 sampai 5, sampai duduk dengan rapi. Baik, masing-masing kelompok akan ibu kasih tugas. Yang pertama, kelompok Abu Bakar mana? Iya, kelompok Abu Bakar, silakan. Tugasnya mencari yang berwarna biru. Ayo silakan. Siapa juru tulisnya? Tentukan ya. Kelompok kedua, kelompok Umar. Mana Umar? Saya, Bu. Iya, ini kelompok Umar tugasnya mencari yang berwarna Merah. merah. Masukkan ke dalam tabel ini. Paham? Dan yang terakhir kelompok Usman. Mencari yang berwarna hijau. Silahkan dimasukkan ke dalam tabel berikut ini. Nah, selama proses berdiskusi, ibu melakukan pemantauan siapakah yang terbaik nantinya. Yang pertama yang dinilai adalah ketertiban, kekompakan, dan performance-nya ketika menampilkan hasil diskusinya. Ayo, silakan diskusi. Diskusikan kepada teman-temannya manakah yang termasuk kelompok biru, kelompok merah, dan kelompok hijau. Waktu untuk berdiskusi telah habis. Sekarang di balasannya masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya. Ayo, siapa yang bisa terlebih dahulu? Kelompok siapa? Siapa yang mau menampilkan terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok 1 dulu. Ayo, kelompok Abu Bakar, silahkan tampilkan hasil diskusinya. Syafaat nanti kepada orang tuanya, ya kan? Ayo, kalau iya, mari kita menghafal Al-Quran, menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 kita dengan menggunakan metode drill. Metode drill ini maksudnya adalah menghafal secara berulang-ulang. Ibu akan bagi surat Al-Hujurat ini menjadi 4 potongan ayat. Nah,
kita lanjutkan menjadi 5 kali. Tidak dapat juga menjadi 7 kali. Nah, jadi usahakan bilangannya bilangan ganjil. Yang pertama, mari kita baca potongan ayat pertama sampai hafal. Ya, mau? Mau jadi penghafal Quran? Mau. Mari kita baca. Langsung ke ayatnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Nah, dengan penggalan-penggalan ayat kita bagi-bagi tadi, apakah anak-anak ibu sudah dapat menghafalnya? Sudah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa juga memberi syafaat nanti kepada orang tua kita di akhirat, karena kita sebagai anak penghafal Al-Quran. Baik anak-anak ibu, karena sudah 2 tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini, ibu ingin mengetahui kemampuan anak-anak ibu. LKPD-nya silahkan dikerjakan masing-masing. Buat nama dan kelasnya, kemudian dikumpulkan kembali kepada ibu ke depan nantinya. Tanda panjang, yang kedua tanda dengung, yang ketiga qalqalah. Jadi anak-anak ibu harus mampu membedakan 3 hukum bacaan ini. Yang kedua tentang menghafal surat Al-Hujurat. Bahwa dari video yang sudah kita tonton tadi, orang yang menghafal Al-Quran mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Bahkan dia juga bisa memberikan syafaat juga kepada orang tuanya. Nah, jadi silahkan anak-anak ibu tugas di rumahnya dihafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan berulang-ulang dengan menggunakan metode drill. Baik anak-anak ibu, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, dan silahkan dipersiapkan untuk pelajaran kita minggu depan, yaitu tentang mengartikan dan memahami isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Apa pelajaran kita minggu depan? Tentang mengartikan surat Al-Hujurat dan memahami isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.